Selamat sore Bapak Ibu, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, baik yang sempat hadir dalam ibadah persekutuan pada hari Rabu Abu sore hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada di rumah yang boleh mengikuti ibadah ini secara virtual. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita menghadap Tuhan dalam persekutuan kita pada saat ini. Mari bersama kita akan masuk di dalam ibadah ini. Awal masa Prapaskah dimulai dengan hari Rabu Abu. Di dalamnya kita diingatkan untuk menghayati kefanaan sebagai ciptaan yang penuh dengan dosa dan kelemahan, serta menyadari bahwa kita hanyalah debu. Dengan demikian, perayaan ini mengajak kita untuk merendahkan diri, mengintrospeksi diri, berkabung, bertobat, dan berpuasa untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena itu mari kita datang kepadanya dalam ibadah ini dengan tuntunan tema puasa yang dikehendaki Allah. Mari berdiri. Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Salam dalam kasih Kristus bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Ketika kita datang di hadirat Allah, kita sungguh menyadari betapa kita berlumuran dengan dosa di hadapan Allah yang suci kudus. Karena itu mari kita datang mengaku segala dosa kita. Ya Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami untuk melakukan perintah-Mu, tetapi kami tidak mengindahkannya. Kami kadang melakukannya hanya dengan maksud supaya dilihat orang atau karena terpaksa. Ya Tuhan, kami hanyalah debu, sadarkanlah kami akan dosa dan kefanaan kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Seperti kata Yoel 2 ayat 12 hingga 13. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu, koyakal karena hukumannya. Kembali dengarkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Kita akan menyatakan Mazmur pengakuan kita kepada Tuhan. Mazmur pasal 51. Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Mazmur 51 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu.
Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Amin. Kasihanilah aku Tuhan menurut kasih setia-Mu, dan hapuslah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan diriku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku Tuhan, tahirkanlah dari dosaku. Sekarang ku sadari segala pelanggaranku, senantiasa ku bergumul dengan dosaku terhadap-Mu. Engkau ya Tuhan Maha Adil di dalam keputusan-Mu, sehingga aku Kau sucikan menurut kasih setia-Mu. Kita siapkan bagian firman Tuhan. Pertama dari kitab Yesaya 58 ayat yang pertama hingga 12 menjadi bahan utama. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 hingga ayat 10. Dan dari Injil Matius pasal 6 ayat 16 hingga ayat yang ke-18. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kepadamu ya Tuhan, di masa Prapaskah ini yang dimulai dengan hari Rabu Abu, di dalamnya kami kembali
menghayati siapa diri kami sesungguhnya di hadapan-Mu, bahwa kami adalah umat ciptaan-Mu, namun berlumuran dengan dosa, dengan segala keterbatasan kami. Kami menyadari betapa fananya hidup kami. Karena itu, dengan perayaan ini menyadarkan kami untuk datang tersungkur di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Merendahkan diri, mengintrospeksi diri, berkabung, bertobat, menahan diri dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dan lebih membawa diri kami dekat kepada Tuhan. Oleh karena itu saat ini firman-Mu kami akan baca dan kami akan renungkan bersama-sama. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Dalam keterbatasan kami, Engkau melayakkan kami untuk dapat membacakan dan menyampaikan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk terbuka dibaharui oleh firman kebenaran-Mu, agar supaya kami semakin serupa dengan gambar Kristus, melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Oleh karena itu bersabdalah kepada kami, kami siap mendengar di dalam nama Yesus Kristus, firman hidup. Kami berdoa, kami sambut sabda-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan pertama dari Yesaya pasal 58 ayat yang pertama sampai 12. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan
merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan di depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Amin. Bacaan kita yang kedua dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus pasal 6. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Paulus dalam pelayanannya: sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung derah, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Kita dengarkan Injil Matius pasal 6 ayat 16 hingga 18. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya.
Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin, firman Tuhan. Selamat sore dan shalom. Tanpa terasa kita sudah berada di awal masa Prapaskah, yang mana kita mulai hari ini dengan hari Rabu Abu. Nah, berdasarkan bagian firman Tuhan yang telah kita baca, kita dengarkan, diberikan suatu tema puasa yang dikehendaki Allah. Puasa nakalo penanna puang. Ya, berdasarkan tema ini tentu kita ingin memahami apa sesungguhnya puasa itu. Sebagaimana yang dipahami dari tentunya berdasarkan pemahaman yang sesuai dengan firman Tuhan. Berbicara tentang puasa dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani bisa berarti tsom atau tsum, dan dalam bahasa Perjanjian Baru, bahasa Yunani yang berarti nesteia atau nesteuo, yang berarti tidak makan, tidak minum. Nah, dalam Perjanjian Lama kerap muncul kata teanit. Artinya puasa di sini merendahkan diri, merasa malu, merasa menyesal. Nah, itu pengertian dasarnya. Itu artinya bukan hanya sekedar ya ritual agama dengan tanpa makan, tanpa minum, namun mesti dibarengi dengan praktek hidup seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, karena itu seorang toloh, yaitu Paul, bukan Paul Cakra ya, Paul Yonggi Cho, menyatakan bahwa puasa memang tidak makan, tidak minum sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk pengendalian diri. Namun semuanya itu dilakukan untuk memusatkan pikiran kita kepada Tuhan dan melakukan kebiasaan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yang salah adalah motivasi kita. Karena ada yang melakukan puasa supaya keinginan atau niat
pribadinya hanya supaya mendapat berkat-berkat jasmani dari Allah. Dan karena itu ya tidak semua orang tidak dimutlakkan untuk melakukan puasa, tetapi pada umumnya hanya segelintir orang melakukannya. Tetapi sesungguhnya semua orang mesti melakukan, semua orang percaya, bukan hanya para nabi, para rasul, tetapi semua orang yang percaya kepada Allah. Nah, mengapa penting jika itu kita lakukan? Mengapa penting puasa? Untuk apa? Nah, berdasarkan fenomena tentang puasa dalam kehidupan orang percaya, secara khusus bagian utama pembacaan kita dari kitab Yesaya 58 ini memberi pengajaran yang seharusnya tentang puasa yang Tuhan mau kita lakukan, kalau itu kita lakukan. Puasa yang Tuhan mau kita lakukan, kalau kita perhatikan bacaan tadi dari ayat ke ayat 6, 7, 9b dan 10 ya. Mau menyiratkan pertama, supaya terjadi kelonggaran. Sebagaimana ayat yang ke-6, membuka belenggu, yakni perbuatan nyata yang harus dikerjakan oleh siapapun tanpa kecuali. Entah kaya, miskin, tua, muda, siapapun. Adakah yang sedang terbelenggu dan dibelenggu dalam kehidupan kita? Karena rupanya di kalangan umat Israel terjadi kejahatan dan kekerasan. Dan itulah yang harus dibuka dan dihentikan. Sehingga benar-benar fokus pada puasa itu sendiri. Supaya puasa berkenan di hadapan Allah, umat Israel mesti membebaskan, membuka, belenggu, melepaskan tali-tali kuk. Jangan sementara berpuasa sambil mendesak para buruh, mempekerjakan para buruh, memanfaatkan para buruh untuk meraup keuntungan. Itulah yang ditentang firman Tuhan dalam hal ini. Tetapi bagaimana supaya kita memerdekakan orang yang teraniaya, agar supaya semua umat dapat hidup dalam kedamaian? Bagaimana supaya semua orang terbebas dari segala penindasan, yang kurang diberi yang berkelebihan, yang lebih memberi kepada yang kekurangan, sehingga benar-benar menikmati yang namanya damai. Bagaimana bisa damai? Tetangga sebelah tidak lagi nyala apinya, sementara kita 3 kali makan sehari, belum lagi snack. Seperti itu gambaran praktisnya dalam kehidupan kita. Puasa yang dikehendaki Allah adalah mematahkan setiap kuk pada diri kita, pada orang lain. Memecah roti bagi yang lapar, sebagaimana ayat 7a. Tindakan berbagi menurut kerelaan hati sebagai bagian dari saat berpuasa.
membawa ke rumah orang miskin yang tak punya rumah sebagaimana ayat 7. Yang menderita, yang malang, yang tertindas, yang tidak punya rumah, yang tunawisma, yang gelandangan, yang pengembara, tidak punya tempat tinggal. Apa bahasa Toran nanti pengembara? Pasol lele, apa kaya? Salamba, salau. Kula kolujo mai, le. Ya. Memberi pakaian bagi yang telanjang. Secara figuratif artinya menutupi kekurangan yang tidak punya. Tidak menyembunyikan diri terhadap saudara sendiri dalam ayat 7. Menyerahkan kepada orang lapar apa yang dibutuhkan. Kita berdonasi, dan itulah diakonia mestinya dilakoni dalam hidup kita sebagai gereja. Memuaskan hati orang yang tertindas. Tidak menunjuk-nunjuk dalam ayat 9 tadi. Menuduh orang yang tidak bersalah. Tidak menfitnah. Nah, sikap-sikap seperti itulah yang mesti dijauhi supaya benar-benar puasa itu berkenan, berarti. Itulah sikap yang Allah ingin kita buat, kita lakukan ketika berpuasa. Seperti apa yang dikatakan Brake. Saya menyerahkan sesuatu yang telah memberi saya banyak kenikmatan. Saya berkorban demi penyerahan diri pada Allah. Itu semua kita bisa lakukan ketika kita merasa begitu dekatnya kita dengan Tuhan. Inilah puasa yang Tuhan mau kita lakukan, kita buat. Tidak seperti yang dilakukan oleh umat Israel pada zaman Yesaya. Puasa selain tidak makan minum, kita juga berpuasa dari berbagai kesibukan biasa, pergaulan biasa, teknologi, dan apa saja yang Roh Kudus kehendaki, buah-buah roh untuk kita lakukan, dan meninggalkan buah-buah kedagingan dalam kehidupan kita. Jadi sudah sangat jelas di sini sikap berpuasa yang benar sebagaimana Yesaya sampaikan dalam ayat 5. Bagaimana kita menundukkan kepala seperti gelaga, menekuk, membungkuk diri, merendahkan diri di hadapan Allah. Gelaga di sini dalam bahasa aslinya adalah keakmon. Kenapa dipakai analogi tanaman? Rumput ini ya di kalangan bangsa Israel, saya sendiri belum lihat ini, tanaman yang nyaris patah. Semakin tinggi, semakin menunduk dan nyaris, ya seperti itu, nyaris patah. Demikianlah Allah menghendaki umat Israel. Allah menghendaki kita semua supaya kehidupan kita senantiasa tunduk dan merendahkan diri di hadapan Allah. Bukan berbangga, bertepuk dada bahwa semuanya saya bisa tanpa siapapun. Apalagi kalau mengatakan tanpa Tuhan saya bisa. Jauhkanlah itu dari hati kita sebagai orang yang disebut abu dan debu.
Yang kedua dikatakan dalam ayat 5 tadi, membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Kain karung bagi anak-anak yang lahir zaman apa? Zaman now ya. Beta yang tanda itu karung lek to. Dulu kain apa? Tuh nani bara pembagian tahun 70-an, 80-an. Ya, nanti tanyakan anak-anak yang tidak mengerti itu nanti dikasih tahu. Saya aku kilalain bayi ini nak. Dan si di jawaban apa? Karung Karung goni, paham? Anak-anak muda. Oh tak niling. Kada kok apa? Bedinjo tetanggami. Nanti ditanya. Kain karung abu sebagai lapik tidur yang dipakai saat dulu pada zaman Israel menjadi tradisi Yahudi, dipakai ketika berduka, simbol kehinaan, menunjukkan bahwa jiwa mereka sedang berduka sesuai dengan apa yang mereka alami. Ya, kau tak rana salah ke susiri kain ya, kalau orang berduka sekarang sembarang mama yang pakaian pakai tahu. Ya sesuai maunya. Padahal nuansa berduka, nuansa berkabung kau bisa duka dipakai te warna susi karung le. Karung goni enggak apa-apa, tidak mutlak hitam. Tapi dia mau tahu kompai mirip kayak kain goni itu apa? Kain putih le. Biasa na pakai tahu kain mabusa payan naku nang sepertinya bertolak belakang dengan perasaan saya ketika kita berduka lalu pakai pakaian yang nuansanya dress code-nya agak terang. Ya. Dan juga abu di sini dalam arti bahasa aslinya wiper, bukan waper ya. Artinya abu, kita ini debu. Dalam bahasa asli, dalam arti yang sebenarnya tidak berharga. Tidak berharga kita ini. Melambangkan keadaan tidak berarti. Artinya semestinya setiap orang melakukan puasa harus menyadari bahwa dirinya sebagai manusia hanyalah makhluk yang sama sekali tidak berarti dan tidak bernilai tanpa Allah. Tidak ada artinya kita tanpa Allah, tanpa hubungan kita dengan Allah. Kita sesungguhnya tiada berarti. Layaknya abu yang merupakan sesuatu yang tidak penting, tidak berarti. Demikian hidup kita kalau kita di luar Allah, kalau kita hanya mengandalkan apa-apa yang ada di sekeliling kita di dunia ini. Oke lah, kita apa yang kita punya kita pakai sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan. Bahwa orientasi hidup kita ini bukan menuju kepada kebinasaan, walaupun hidup kita memang fana adanya. Tetapi orientasi hidup kita adalah menuju kepada kekekalan yang abadi. Walaupun kita abu, walaupun kita debu. Tahukah kita kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita sangat berarti, kita sangat berharga. Sebagaimana Mazmur katakan, berharga kematian semua orang yang dikasihinya. Walaupun kita mati, tapi kita berharga loh di mata Tuhan. Kita sangat berarti kalau kita hidup di dalam Tuhan. Kita intim, kita akrab, kita dekat dengan Allah. Betapa berharganya, betapa berartinya kehidupan ini di dalam Tuhan. Di dalam Yesus Kristus yang telah tertati-tati memikul salibnya menuju Golgota. Sebuah
pengorbanan yang tiada taranya. Masihkah kita mau hidup mengandalkan diri, mengandalkan segala aksesoris dunia ini yang akan membuat kita terpuruk? Kita sangat membutuhkan pengakuan ketidakberdayaan sambil berpengharapan bangkit menatap masa depan dalam pengasihan Allah. Luar biasa kasih Tuhan menuntun kita bahwa kita dimungkinkan sekalipun melewati berbagai badai kehidupan yang beruntun, baik itu secara pribadi, dalam keluarga kita, dalam jemaat Tuhan, dalam menghadapi pergumulan bangsa dan negara ini. Begitu banyak tantangan dan pergumulan hidup yang kita jalani. Bahkan kita tidak paham, kita tidak mengerti seperti apa hari esok yang akan kita jalani. Siapakah yang menjadi andalan saudara dan saya? Siapakah yang menjadi kekuatan saudara dan saya? Kalau bukan Allah yang menuntun kita, yang memegang tangan kita, yang menguatkan kita, menopang kita, sekalipun kita tertatih-tatih menjalani hari-hari kehidupan ini sampai saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, di perayaan Hari Raya Rabu Abu dan masa-masa Prapaskah, kiranya kita jadikan sebagai sebuah momen untuk melatih diri berpuasa, yakni terus-menerus merendahkan diri di hadapan Allah, sambil mempraktekkan solidaritas kepada sesama seperti yang Tuhan mau, sebagaimana dalam bahan utama kita. Mungkin secara teknis dilakukan dengan berpantang dari salah satu kenikmatan kita selama ini, dalam tanda kutip. Apa ratu mandu ta nikmati selama ya teh? Kadangkala membuat kita lupa bersaat teduh di rumah, lupa berdoa, lupa membaca firman. Ya tola tapala tata di, waktu lata kuaku mau FM buang bang minta HP. Ada lagu jadul, lagu pop. Ya tuh HP itu temo seperti lagu jadul dulu. Aku mau makan, ingat kamu, ingat HP maksud saya. Aku mau tidur, ingat HP. Aku mau ke toilet, bawa HP. Aku mau makan, ingat HP. Aku mau tidur, ingat HP. Baru bangun langsung cari HP, bukan berdoa. Tak siana susi tuh jemaat rantepau lek. Ndak gitu ya. Jemaat rantepau bangun pagi saat teduh, cari HP Android tapi buka aplikasi Alkitab, buka ayat-ayat Alkitab yang di-share oleh teman-teman, bukan langsung ngecek siapa yang miss call, siapa yang chat tadi malam, saya sudah tertidur, dan lain sebagainya. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, dengan berpuasa, fisik semakin, ya artinya kita maknai puasa ini tidak harus tidak makan, tidak minum. Kalau toh ada yang mau juga melakukannya, silakan, it's okay. Silakan melakukan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Yang selama ini porsi makannya 3 piring, kurangilah 1 piring mau, supaya juga tidak diabetes, supaya bodinya minimalis.
Tidak apa-apa juga gendut kalau memang sehat, tidak masalah. Silahkan. Pada kau sudah kerempeng, sakit mah, kalau tidak mau makan 1 minggu. Padahal sengke-sengke, tidak ada gunanya itu puasanya. Nah inilah ya kehidupan yang memang mesti dijalani apa adanya di hadapan Allah. Tanpa munafik, tanpa mempertontonkan sifat kerohanian kita bahwa ini loh saya betul-betul hidup di dalam Tuhan. Ketika dalam ibadah seperti ini luar biasa, kita kusuk menyembah Allah. Jangan sampai pulang nanti baru di pintu rumah nasi hangus sudah langsung gebrak pintu marah-marah. Apa bang kamu mempukul? Jadi buyarlah apa yang kita renungkan saat ini. Marilah kita menghayati hidup ini seperti apa, karena memang intinya adalah bagaimana pengendalian diri di hadapan Allah. Bagaimana kita mengintrospeksi diri kita supaya benar-benar ada rasa rendah hati, ada rasa bertobat, ada rasa berkabung, ada rasa semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita yakin, kita percaya bahwa orang yang melakukan hal-hal yang demikian, Allah berjanji akan memberkati umat yang melakukan puasa sebagaimana yang Tuhan kehendaki, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, menjadi teguran bagi umat Israel. Roh Kudus menuntun kita, menyertai kita, memberkati kita, menjalani hari-hari hidup ini dalam pengendalian diri di hadapan Allah, semakin dekat dengan Allah di dalam hidup ini. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Dalam saat teduh kita kembali merenungkan bagaimana puasa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan ini. Berbalik dari sikap hidup yang tidak berkenan bagi Allah merupakan bagian dari berpuasa. Dan tindakan tersebut merupakan respon kita terhadap kasih Allah yang tetap setia, menantikan pertobatan. Penurehan debu tanah pada dahi atau punggung tangan akan mengingatkan bahwa kita ini diciptakan Allah dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu. Hal ini juga akan menyadarkan kita bahwa kita ini fana dan tidak punya kuasa untuk menetapkan langkah dan jalan hidup kita sendiri. Dengan itu kita harus merendahkan diri pada Allah dan setia melakukan semua perintah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita bersama-sama akan menerima penorehan debu tanah, entah pada dahi ataupun pada punggung tangan. Bapak Ibu yang bersedia dan mau untuk menerima penorehan debu ini dengan satu makna bahwa kita ini adalah ciptaan Allah dari debu tanah dan pada akhirnya akan kembali menjadi debu tanah. Kepada Bapak Ibu yang akan mengambil bagian dalam penorehan debu, silakan secara antri ke depan untuk menerima
Penorehan debutana entah pada dahi ataupun pada punggung tangan.
Cuma Tuhan, apa yang kita nyatakan sebagai simbol dari penyesalan, sebagai simbol dari kerendahan hati dan kesadaran siapa kita di hadapan Tuhan. Kita ini hanyalah ciptaan. Kita ini hanyalah manusia yang tercipta dari debu dan pada akhirnya akan kembali kepada debu tanah, seperti yang telah disimbolkan ketika kita menerima penorehan debu tanah. Mari terus menghayati dalam kehidupan kita bersama-sama. Dikala hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh Engkau mengajarku bersaksi tegas, selamatlah, selamatlah jiwaku. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Senantiasa kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan
atas segala berkat kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Sekalipun kita hanyalah debu, tetapi kita telah menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang olehnya ada kehidupan yang kekal yang akan menjadi milik kita. Kita akan menyatakan tanda syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Baik, mari kita kembali satu dalam syafaat ini. Kita berdoa. Kembali kami sujud di hadapan hadirat-Mu ya Allah Bapa di sorga, seraya menaikkan pujian syukur kami bahwa Engkau memperkenankan kami boleh melakukan dan memaknai awal masa Prapaskah dengan hari Rabu Abu saat ini di hadapan-Mu. Kami telah bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan bahwa Engkau tidak berkenan pada kepalsuan, kemunafikan. Engkau berkenan pada ibadah atau puasa yang lahir dari kerendahan hati, yang terwujud dalam perilaku sikap peduli kepada orang-orang yang terbeban, yang mengharapkan kasih karunia Allah. Engkau menghendaki kami senantiasa terhubung secara dekat dengan Engkau ya Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kepadamu-lah kami selalu datang menyatakan pertobatan diri kami di hadapan hadirat-Mu. Jikalau hidup kami selama ini jauh dari yang Tuhan kehendaki, biarlah kami mengintrospeksi diri, biarlah kami bertobat, biarlah kami
mendekatkan diri kepada Tuhan, menyatakan kepedulian kepada sesama. Engkau menghendaki ya Tuhan tindakan kasih yang tulus, bukan untuk mencari muka atau puji-pujian yang sia-sia dari manusia. Engkau Tuhan memberikan kami kesempatan untuk melayani Engkau, untuk mengalami dan menyatakan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Juga pada kesempatan ini kami dapat menyatakan tanda ungkapan syukur kami lewat persembahan yang sudah kami berikan masing-masing. Kiranya itu pun menjadi ungkapan syukur yang tulus, kiranya berkenan di hati Tuhan menjadi sarana kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bawa seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam segala keadaan yang kami alami, ada yang berduka cita Tuhan hiburkan, ada yang sakit Tuhan pulihkan, ada yang mengalami beban berat, berbagai macam tantangan dan pergumulan kehidupan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, memikirkan masa depan anak-anak kami. Ya Tuhan, Engkaulah yang senantiasa menopang kami, menuntun kami, memberi kami pengharapan yang kokoh bahwa masa depan sungguh ada di dalam Tuhan. Kepadamu-lah kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami, rencana-rencana kami tentang hari esok dan seterusnya. Kehidupan persekutuan kami sebagai jemaat Tuhan dalam berbagai tugas tanggung jawab pelayanan, juga dalam memikirkan tentang pembangunan gedung gereja, tempat untuk bersekutu menyembah Tuhan, dan berbagai program di tengah-tengah jemaat Tuhan. Tolonglah kami, mampukan kami, sebab tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa, sekecil apapun itu dalam hidup kami. Kehidupan bangsa dan negara kami, pemerintah, para wakil rakyat, semua elemen masyarakat, bahkan Satgas COVID-19. Tuhan, berikan kami hikmat untuk senantiasa bersinergi menghadapi persoalan bangsa. Kiranya di dalamnya kami tetap merasakan dekapan kasih Tuhan menaungi hidup kami sekalipun di tengah berbagai hiruk pikuk kehidupan. Kepadamu-lah kami meletakkan seluruh harapan, kerinduan dan doa kami. Bapa dalam surga, seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Pun seusai ibadah ini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Engkaulah yang senantiasa memimpin kami, memberikan kami kedamaian, ketenangan di hati, menjalani hari-hari kami dalam pemeliharaan-Mu. Ini doa kami, sempurnakanlah kiranya. Kami datang bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Senantiasa kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa tangan Tuhan akan terus menuntun dan menopang kehidupan kita. Dia akan terus membimbing kehidupan yang kita boleh jalani. Ku ingin selalu dekat padamu. Tidak ku takutkan segala
pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tangan-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, anak-anakku semua yang saya kasih dalam Tuhan, pergilah dan nyatakanlah puasa yang dikehendaki Allah dalam sepanjang hidupmu. Arahkan hati dan hidupmu kepada Allah, sumber berkat dan perlindungan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai nyanyian syukur kita atas ibadah yang telah kita jalani pada sore hari ini, akan menuntun kita kembali ke rumah kita masing-masing menjalani hidup anugerah Tuhan. Ya Tuhan, kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan. Tuhan, kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu setia turut kehendak-Mu. Ya Tuhan, ku yakin kuasa-Mu menuntun setiap langkahku, ajarlah aku menyerahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Demikian ibadah kita pada sore hari ini, dalam rangka kita memasuki masa Prapaskah yang hari ini diawali dengan hari Rabu Abu. Terima kasih Bapak Ibu jemaat Tuhan, baik yang boleh beribadah secara virtual maupun yang boleh hadir bersama-sama dalam ibadah persekutuan pada saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian.